Bayangkan besok pagi kamu terbangun lalu tiba-tiba kamu menyadari satu hal, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Detik ini juga, kamu bisa keluar dari pekerjaanmu, kamu bisa memesan tiket ke negara mana saja, kamu bisa memulai bisnis baru, belajar melukis, atau sekedar tidur seharian tanpa menyentuh ponsel. Kamu punya hak legal untuk memilih itu semua. Tapi pertanyaannya, apakah kamu mampu membayar harga dari pilihan-pilihan itu? Secara insting, kita tidak pernah merasa perlu mendefinisikan apa itu kebebasan. Kebebasan itu terasa alami, seperti rasa lapar atau haus. Keinginan untuk bebas muncul bahkan sebelum kita lancar berbicara. Kata-kata pertama yang dipelajari anak kecil biasanya adalah mau sendiri atau enggak. Keduanya adalah bentuk paling murni dari kebebasan. Keinginan untuk bertindak tanpa campur tangan orang lain. Kita tidak diajari untuk menginginkan kebebasan. Kita lahir dengan keinginan itu. Pada dasarnya, kebebasan adalah kemampuan untuk bertindak, bebas bergerak, bebas berpendapat, bebas hidup, tapi kemampuan hanyalah permukaan dari kebebasan. Di dalamnya ada yang namanya kemandirian. Waktu kita masih bayi, ibu kita mencoba menyuapi kita. Beberapa saat kemudian, tangan kecil kita mencoba merebut sendok itu. Hasilnya, makanan berlepakan di wajah dan baju. Kita makan lebih sedikit daripada saat disuapi, tapi kita tidak peduli. Kenapa? Karena kebebasan adalah kemampuan melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan jika hasilnya berantakan, kebebasan juga selalu berpasangan dengan konsekuensi. Mau makan sendiri, makan dulu tumpah, mau bikin bisnis sendiri, ada resiko bangkrut. Tapi resiko kebebasan itu seperti kentang goreng tanpa garam. Tawar tidak ada artinya. Bebas berarti kamu berhak untuk gagal, tapi kamu juga berhak menikmati hasilnya. Tapi mari kita balik ke pertanyaan awal. Apa arti bebas yang sebenarnya di dunia nyata? Bayangkan dua orang yang hidup di kota yang sama. Si A memiliki dana darurat ratusan juta di rekeningnya. Jika lingkungan kerjanya dirasa toksik, dia bisa mengundurkan diri sore ini juga, berlibur sebulan dan mencari arah hidup baru. Sedangkan si B hanya punya sisa saja 500 ribu rupiah untuk bertahan sampai akhir bulan. Secara hukum dan hak asasi manusia, si A dan si B sama-sama bebas. Keduanya memiliki hak legal yang identik untuk memilih resign. Namun, apakah kemampuan nyata mereka untuk memilih itu sama? Tentu tidak. Ini adalah garis batas antara bebas dari paksaan atau freedom from dan kemampuan nyata untuk bertindak atau freedom to. Di dunia modern, kita dibombardir oleh narasi bahwa kita adalah generasi yang paling bebas dalam sejarah. Kita punya ribuan jenis pekerjaan, ribuan pilihan lagu di Spotify, jutaan konten di YouTube, hingga ribuan opsi pekerjaan remote. Tapi kenapa di tengah lautan pilihan ini, semakin banyak dari kita yang merasa cemas dan terjebak? Mungkin kamu pernah merasa lelah karena memiliki terlalu banyak opsi. Orang tua kita zaman dulu mungkin hanya punya satu jalur bertahan hidup dan memastikan ada makanan di meja makan. Tidak ada pilihan untuk jadi content creator, kerja dari pantai, atau mengambil working holiday visa. Pilihan mereka terbatas, tapi pikiran mereka fokus. Hari ini, ketika kita dihadapkan pada pilihan yang tak terbatas, kita justru mengalami yang namanya decision paralysis, kelumpuhan dalam memilih. Kita sering takut salah mengambil jalan, dimana kalau aku ambil jalur ini, tapi ternyata jalur sebelah lebih bagus. Bahkan untuk hal sepele seperti memilih kopi di kafe, kita menghabiskan energi mental hanya untuk membandingkan. Dan ironisnya, menurut psikolog Barry Schwartz, dalam bukunya The Paradox of Choice, semakin banyak pilihan yang kita miliki, kita makin sulit mengumpulkan informasi untuk memilih dengan benar, standar dan ekspektasi kita melonjak terlalu tinggi, dan kita akan menyerahkan diri sendiri secara ekstrim jika pilihan tersebut ternyata salah. Karena pilihan yang tak terbatas tanpa daya untuk mengeksekusinya bukanlah kebebasan. Itu hanyalah etalase satu mewah yang hanya bisa kita lihat dari balik kaca luar. Pernahkah kamu benar-benar menghitung berapa harga nominal untuk membeli 1 tahun kebebasanmu? Coba ambil kertas dan pena, hitung biaya sewa tempat tinggal, makanan, transportasi, asuransi, kewajiban keluarga, dan tagihan bulananmu selama 12 bulan. Angka yang muncul di kalkulator itulah harga bersih dari 1 tahun waktu bebasmu. Semakin sedikit aset atau tabungan yang kamu miliki, semakin mahal harga kebebasan yang harus kamu bayar. Bagi orang yang berkecukupan, kehilangan pekerjaan adalah sebuah jeda untuk refleksi. Bagi yang hidup dari gaji ke gaji,
Kehilangan pekerjaan adalah ancaman kehilangan tempat bernaung bulan depan. Peristiwanya sama, namun bobot kebebasannya berbeda secara drastis. Uang dalam bentuknya yang paling murni bukanlah alat untuk membeli barang-barang mewah. Uang adalah instrumen untuk membeli kontrol atas waktu. Sekarang, mari bicara tentang aset paling berharga yang sedang kamu jual setiap hari. Waktu. Jika kamu dibayar untuk bekerja selama 8 jam sehari, apakah kamu benar-benar hanya menukar 8 jam? Bagaimana dengan 2 jam yang dihabiskan di kemacetan jalan? Bagaimana dengan 1 jam persiapan di pagi hari? Dan bagaimana dengan waktu yang kamu pakai di malam hari hanya untuk memulihkan stres akibat pekerjaan tersebut? Secara tidak sadar, kamu menukar 11 hingga 12 jam dari hidupmu setiap hari. Pertanyaannya, apakah kamu memilih jalur karirmu saat ini atau keadaan yang memilihkan jalur ini untukmu? Seberapa sering kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita menyukai pekerjaan kita, padahal yang sebenarnya kita cintai adalah rasa aman dari gaji bulanan. Kita mengompromikan impian waktu bersama keluarga dan kesehatan mental kita demi membayar harga kebebasan yang terus melambung. Jika ada rantai yang paling kuat mengikat manusia modern, itu adalah rantai yang kita pasang sendiri secara sukarela. Tidak ada orang yang memaksamu mengambil cicilan kendaraan yang melebihi kemampuan atau menggeser kartu kredit demi gaya hidup yang terlihat mengagumkan di media sosial. Kamu yang menandatangani berkasnya, kamu yang menekan tombol konfirmasinya. Tapi begitu utang itu ada, bagian dari pendapatan dan waktu masa depanmu bukan lagi milikmu. Masa depanmu sudah dibeli oleh tagihan. Ketika gaji masa depanmu sudah diikat oleh daftar tagihan bulanan, seberapa bebas kamu untuk mengubah arah hidupmu? Inilah jebakan terselubung yang dikenal sebagai golden handcuff, borgol emas. Seseorang bekerja keras, berprestasi, lalu mendapatkan kenaikan jabatan dan kenaikan gaji yang signifikan. Namun secara bertahap, gaya hidupnya ikut merangkak naik. Tempat tinggal yang lebih mahal, kendaraan yang lebih mewah, dan standar sosial yang lebih tinggi. Ketika rasa lelah dan jenuh menghampiri, dia berniat untuk berhenti atau berganti profesi yang lebih bermakna. Namun, saat melihat daftar gaya hidup yang telah dibangunnya, dia menyadari satu hal. Dia tidak bisa keluar. Sistem tidak perlu menahanmu dengan pengawal bersenjata. Sistem hanya perlu memastikan bahwa biaya untuk mundur dari gaya hidupmu saat ini terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Kamu terkunci dari lingkaran yang kamu ciptakan sendiri. Dan inilah jebakan kebebasan. The freedom trap. Banyak orang berpikir, lebih banyak uang sebenarnya lebih banyak kebebasan. Tapi tanpa kendali dan kesadaran, lebih banyak uang seringkali hanya menghasilkan lebih banyak komitmen, lebih banyak kewajiban, dan lebih banyak ruang mental yang tersita. Kebebasan hakiki bukan tentang memiliki pilihan tak terbatas tanpa struktur, melainkan memiliki kendali atas komitmen yang kita pilih sendiri. Mari kita melangkah lebih dalam. Anggaplah kita bisa melepaskan diri dari utang dan jebakan gaya hidup. Pertanyaan berikutnya, seberapa jauh kebebasan kita sebenarnya dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak pernah bisa kita pilih? Bayangkan dua bayi yang lahir di menit yang sama di bumi. Bayi A lahir di keluarga berkecukupan di negara maju dengan akses kesehatan dan pendidikan terbaik, lingkungan stabil, dan paspor yang diakui dunia. Sedangkan bayi B lahir di zona konflik atau wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrim, mata uang yang hancur, dan fasilitas kesehatan yang minim, serta fasilitas pendidikan yang memprihatinkan. Kedua bayi ini belum mengambil satu pun keputusan dalam hidup mereka. Keduanya bersih dari kesalahan. Namun, lintasan kebebasan hidup mereka sudah ditentukan sejak helaan nafas pertama. Ini adalah The Birth Lottery, lotre kelahiran. Masyarakat modern sangat mengagungkan narasi meritokrasi bahwa siapapun yang bekerja keras dan mengambil pilihan tepat akan berhasil. Tapi kenyataannya yang jujur harus diakui bahwa pilihan selalu terjadi di dalam kondisi. Bayangkan sebuah perlombaan lari 100 meter. Beberapa orang mulai 50 meter di depan garis start. Beberapa orang mulai dari 100 meter di belakang tanpa sepatu. Ketika orang di depan menang, kita dengan mudah berkata, dia berlari paling cepat. Mungkin saja, tapi perlombaan itu tidak pernah dimulai dari garis yang sama. Kebebasan yang kita nikmati hari ini sangat ditentukan oleh lotre yang tidak pernah kita pilih sendiri. Di mana kita lahir, siapa orang tua kita, bagaimana genetik kita, dan seperti apa lingkungan yang membesarkan kita. Jika seseorang individu bisa terikat oleh uang, utang, dan lingkungan, bagaimana dengan sebuah negara?
Setiap tahun, negara-negara di dunia merayakan hari kemerdekaannya. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan kedaulatan dideklarasikan. Namun, di balik seremonial tersebut, mari kita ajukan pertanyaan yang sangat kritis. Apakah sebuah negara bisa merdeka secara politik, tapi sebenarnya terjajah secara ekonomi? Sebuah negara bisa memilih benderanya sendiri, hukum sendiri, dan pemerintahannya sendiri. Namun, jika keputusan ekonomi vitalnya masih didikte oleh utang luar negeri, jika bahan pangan pokoknya bergantung pada impor, dan jika kekayaan alamnya dikuasai oleh entitas asing tanpa nilai tambah lokal, seberapa berdaulat negara tersebut? Kemerdekaan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari warna bendera atau teks proklamasi. Kemerdekaan diukur dari sejauh mana bangsa tersebut memiliki kedaulatan atas mata uang, teknologi, dan pangannya sendiri. Tanpa kemandirian ekonomi dan penguasaan sains, kemerdekaan politik hanyalah ilusi dekoratif. Sebuah negara yang bergantung pada kekuatan luar untuk bertahan hidup pada dasarnya sedang memakai borgol emas dalam skala geopolitik. Sama seperti manusia yang kaya belum tentu bebas jika seluruh waktunya digadaikan. Sebuah negara dengan GDP tinggi pun belum tentu merdeka jika rakyatnya tidak memiliki otonomi dan kesejahteraan yang nyata. Kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi hanyalah sebuah gambaran di atas kertas. Jadi setelah melihat semua rantai kasat mata ini, mulai dari batasan finansial, jebakan gaya hidup, lotre kelahiran, hingga struktur geopolitik, apakah kita bisa benar-benar bebas? Seseorang bisa saja mengundurkan diri dari pekerjaannya, pindah ke kota, dan mencoba memulai dari awal. Tapi dia tetap akan dibatasi oleh waktu, biologis, kewajiban, hukum, dan kemampuan finansialnya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sepenuhnya tanpa batasan. Maka dari itu, mungkin definisi kebebasan yang selama ini kita pegang perlu kita ubah. Kebebasan bukanlah ketiadaan batasan. Kebebasan bukanlah kondisi di mana kamu bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Kebebasan sejati adalah ketika kamu memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memilih arah hidupmu sendiri di tengah batasan-batasan yang ada. Kamu mungkin tidak bisa memilih di mana kamu dilahirkan, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu merespons kondisi tersebut. Kamu mungkin harus bekerja untuk bertahan hidup, tetapi kamu bisa secara sadar memilih untuk tidak membiarkan gaya hidup mengurung masa depanmu. Kebebasan bukan tentang melarikan diri dari realitas, melainkan tentang memilih batasan mana yang layak untuk kamu perjuangkan dan kemampuan untuk berkata, ini adalah jalan yang aku pilih, ini adalah konsekuensi yang aku terima, dan aku mengambil tanggung jawab penuh atas hidupku sendiri. Pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan membiarkan batasan-batasan itu mendikte hidupmu secara diam-diam, atau kamu akan melangkah dengan sadar, mengambil kendali atas waktu dan arah hidupmu mulai hari ini?